Katanya kontribusi minyak sawit dalam pangan global tidak signifikan. Katanya pendapatan petani sawit lebih rendah dibandingkan dengan petani non-sawit. Katanya, sawit tidak berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Tapi, apakah semua itu benar? Mari kita cek faktanya. Indonesia telah berhasil menjadi produsen minyak sawit sekaligus produsen minyak nabati terbesar di dunia. Namun, seberapa besar kontribusi industri sawit dalam bidang ekonomi masih sering menjadi pertanyaan publik. Mari kita bahas. Mitos yang pertama menyebutkan bahwa kontribusi minyak sawit dalam pangan global tidak signifikan. Padahal faktanya, peran minyak sawit sebagai sumber pangan dapat terlihat pada level negara atau kawasan. Misalnya pada tahun 2021, penggunaan minyak sawit untuk pangan di Cina sebesar 66%, India sebesar 96%, Pakistan sebesar 98% dan Uni Eropa sebesar 36%. Berbagai produk pangan berbasis minyak sawit merupakan bahan pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangga, industri pangan, maupun food service industry. Dengan demikian, kiranya jelas bahwa industri sawit dunia merupakan bagian dari ketahanan pangan global atau feeding the world. Mitos yang kedua menyebutkan bahwa pendapatan petani sawit lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan petani non-sawit. Faktanya, dari sudut pandang ekonomi, adopsi usaha budidaya kelapa sawit oleh petani karena kegiatan ekonomi tersebut dinilai lebih profitable dibandingkan komoditas lain seperti karet dan padi. Studi PASPI pada tahun 2014 dan 2022 juga mengungkapkan bahwa pendapatan petani sawit lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan petani non-sawit. Selain pendapatan yang diterima lebih tinggi, petani sawit juga memperoleh pendapatan yang stabil karena pendapatan tersebut diperoleh secara reguler setiap bulan dari penjualan tandan buah segar. Uraian di atas menunjukkan bahwa pendapatan petani sawit meningkat lebih tinggi, bertumbuh lebih cepat, dan relatif berkelanjutan dibandingkan petani komoditas lainnya. Hal ini menciptakan masyarakat berpendapatan menengah atau middle income class di kawasan pedesaan. Kemudian ada lagi mitos yang menyebutkan bahwa industri sawit tidak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Padahal faktanya, pembangunan daerah khususnya daerah pelosok, terisolir, pinggiran, merupakan salah satu target penting dari pembangunan nasional. Menggerakkan investasi baru ke daerah-daerah tersebut merupakan kunci pembangunan ekonomi daerah. Pengembangan perkebunan kelapa sawit pada dasarnya menarik investasi baru ke daerah terisolir di pedesaan, sehingga dapat mengubah daerah terbelakang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru. Demikian bahwa pertumbuhan daerah-daerah sentra sawit lebih tinggi dan signifikan dibandingkan dengan daerah bukan sentra sawit. Nah, dari berbagai pembahasan menarik dari mitos versus fakta industri sawit, dapat disimpulkan bahwa kontribusi industri sawit dalam bidang ekonomi antara lain meningkatkan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai level. Kontribusi industri sawit dalam menciptakan ketahanan ekonomi dapat dilihat pada peningkatan pendapatan petani, perkembangan ekonomi desa, serta pembangunan perekonomian Indonesia yang sangat dibutuhkan untuk kedepannya. Menjawab semua mitos tadi, mari kita perdalam lagi pengetahuan tentang industri sawit.